Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya supaya mengefektifkan waktu. Saya lihat semua ada. Ibu Ella ada monitor. Ada Bude. Oke. Ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nah, adik-adik hari ini adalah hari bimbingan terakhir. Jadi sebelum nanti semua bisa memaparkan apa yang terakhir dilakukan, kan yang hari apa ya kemarin tanggal berapa itu kan Bude sudah kasih tugas untuk semuanya ya, bab 1 sampai terakhir. Nah, berarti laporan sudah sip walaupun nanti belum dipaparkan. Nanti kita paparkan masing-masing, insya Allah bisa selesai semua apa yang kurang-kurang. Jadi hari ini final cek. Tapi sebelumnya, sebelum nanti jangan sampai pas final cek tahu-tahu hilang, saya langsung apa yang disiapkan dulu ya untuk ujian. Jadi pertama apa presentasi ya. Jadi presentasi itu dinilai, ada nilainya. Kalau nggak salah itu berapa persennya ada penilaian. Jadi caranya untuk mempresentasikan pertama berarti suara semua harus bagus, tegas ya. Kemudian ya PowerPoint dibikin sebaik mungkin. Kan ini kan alat presentasi itu termasuk PowerPoint ya. Jadi PowerPoint-nya juga sudah dibuat sebaik mungkin. Kemudian tipnya adalah setiap ada pertanyaan segera dijawab. Nggak usah pakai mikir lama-lama. Karena di dalam presentasi termasuk isinya menjawab pertanyaan. Jadi kalau walaupun pokoknya jangan tunggu lama, langsung jawab dan kesannya adik-adik memang menguasai kan gitu. Makanya Budi pesan kemarin apapun yang kita bikin kita harus tahu ya supaya ditanya apapun kita jawab karena yang membuat adalah kita sendiri. Tuh tipnya ya. Jadi terus karena presentasi dinilai pastikan signalnya pastikan. Sementara ya harus berkorban. Kalau perlu ke rumah keluarga atau ke rumah siapa saja yang kira-kira signalnya bagus. Karena kalau signal nggak bagus akan mempengaruhi presentasi, nilainya jelek lagi. Ya, gitu. Nah, jadi itu yang presentasi. Jadi itu yang harus disiapkan. Kemudian sekarang PowerPoint. Ya, PowerPoint. Jadi PowerPoint namanya PowerPoint, ya nggak usah panjang-panjang ya poinnya saja. Jadi yang pertama, slide pertama itu nanti adik-adik bikin apa ya yang jelas judul, ya kan judulnya apa, kemudian nama perkenalan ya, nama dan jabatan. Ya, kalau perlu nomor induk ya apa nomor hadir daftar hadir. Nah, di dalam PowerPoint halaman judul itu kalau bisa dilatar belakangi sesuai dengan isu yang diangkat. Dan gitu ya. Misalnya apa ya penyuluh peternakan ya gambarnya pokoknya bikinlah PowerPoint seindah mungkin. Tentu nyambung dengan isu deh. Ya. Jadi sudah dari halaman halaman pertama, slide pertama itu betul-betul sudah bagus ya. Jangan monoton cuma judul, kemudian nama, di situ sudah jabatannya. Jadi tuh harus ada itu. Kalau perlu ada foto kita, ya fotonya karena di Zoom begini kan nggak jelas ya kadang-kadang nggak jelas nah, di halaman itu oke ya itu ya jadi isinya slide itu atau cover yang pertama slide pertama pasti judul apa itu cover ya halaman pertama slide pertama itu isinya itu memuat judulnya apa judul ya judulnya apa kemudian nama jabatan dan ada fotonya dan latar belakangi dengan sesuatu yang sesuai dengan gambar sesuai isu yang kita angkat paham ya. Nah, kemudian halaman berikutnya, slide kedua, itu ceritakan permasalahan sedikit saja, latar belakang atau permasalahannya. Jadi permasalahannya apa? Kemudian yang diangkat isunya apa? Slide kedua, ya. Sekilas info, ya. Nah, kalau perlu latar belakang itu brainstorming saja nggak apa-apa. Ditulis sedikit terus tapi di brainstorming. Maksudnya diceritakan gitu boleh.
Ya, langsung isu boleh tanpa ada tulisan latar belakang, enggak apa-apa. Latar belakang langsung brainstorming saja. Jadi yang melatar belakangi mengambil isu itu apa? Itu loh. Paham nih ya maksudnya? Satu slide aja itu jadi simple ya. Jadi isinya yang melatar belakangi ya simple aja walaupun nanti secara brainstorming kamu tambahi ya. Kemudian waktu presentasi maksimal itu 10 menit. Nanti dilihat sendiri ya. Jangan sampai lebih dari 10 menit. Itu ya. Oke. Nah, setelah latar belakang, sekilas info, terus isu. Itu tadi slide kedua. Isunya yaitu apa tadi? Kan tahu ya isunya loh ya, isunya ya, bukan kegiatannya isu. Nah, setelah itu slide berikutnya tujuan dan manfaat. Karena ada dua tujuan ya, tujuan untuk menyelesaikan isu dan tujuan pada saat kita menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Oke, tujuannya, kemudian manfaat. Sudah? Setelah itu, adik-adik langsung slide berikutnya adalah rencana kegiatan pertama apa? Nah, dari satu slide atau dua slide itu jangan sampai tabel itu dimasukkan ya, bukan begitu ya, bukan tabel dimasukkan slide terus dipotong, enggak. Jadi satu slide berikutnya itu berarti rencana kegiatan pertamamu apa? Misalnya persiapan, ya kan? Persiapan peningkatan apa kan gitu ya, persiapan ada panjangannya ya, persiapan apa. Terus itu kegiatannya ditulis akhirnya tahapannya. Jangan lupa. Tahapan kegiatan pertama, misalnya tahapannya konsultasi dengan mentor. Terus dibikin konsultasi dengan mentor itu outputnya apa? Ya, output kan ada outputnya. Kemudian nilai dasarnya apa? Bisa paham nih? Kemudian habis itu slide berikutnya kan kegiatan kedua, ketiga kan tahapan kegiatannya ada 3 ya atau 4 ya. Itu tulis. Jadi isinya dalam satu slide yaitu tentu kegiatan adalah paling atas kan kegiatan 1 persiapan. Di bawahnya tentu ada tahapan kegiatannya apa, outputnya apa, keterkaitan dengan nilai dasar ASN-nya apa saja. Terus di situ terakhir setelah ngomong itu keterkaitan dengan agenda 3-nya. Paham ya? Keterkaitan agenda 3-nya. Kegiatan itu, ya kan? Paham ya? Nah, yang di tabel bawah itu ditulis di situ. Sudah itu saja. Ya, tapi adik-adik bisa menjawab. Nah, slide kedua berarti kegiatan kedua. Ya, melakukan metode apa atau penerapan apa atau berarti yang kedua, slide kedua adalah menyusun SOP. Tahapannya apa? Tahapan kegiatannya apa saja? Outputnya apa? Ya, kan masing-masing ada. Kemudian nilai dasar ASN-nya apa saja? Masing-masing tahapan. Terus keterkaitan dengan agenda 3-nya apa? Cukup begitu aja. Ya, jadi sampai selesai. Paham ini? Ya. Nah, setelah itu selesai baru tabel rencana jadwal. Berakhir dengan rencana jadwal. Nah, rencana jadwal boleh dalam bentuk tabel itu enggak apa-apa. Kan? Ya, rencana jadwal. Berakhir, tutup. Oke. Sip ya, itu saja. Ini sekali lagi halaman judul ya. Kemudian latar belakang dan isu yang diangkat, ya, isu yang diangkat, yang dipilih, kemudian tujuan, manfaat, langsung kegiatan, ya, kegiatan yang direncanakan apa saja, terus jadwal kegiatan. Oke, paham nih ya? Nah, kemudian kalau sudah paham itu PowerPoint-nya, belajar intonasinya, nanti belajar juga yang jelas karena dinilai bikin PowerPoint yang sebaik mungkin. Kemudian nanti masing-masing belajar waktunya jangan lebih dari 10 menit ya waktunya. Jadi yang di slide juga nanti Pama
nilai-nilai dasar ASN nggak usah diurai ya. Misalnya konsultasi ternyata ada di situ kolaboratif dan apa tiga itu aja yang disebutkan ya. Nah nanti di pertanyaan baru kenapa ini adik harus siap langsung jawab. Kenapa kolaboratif ceritakan? Karena begini-begini. Kenapa kok manajemen ASN? Apa? Nah itu tinggal menjawab. Jadi namanya poin kan poin-poinnya saja. Oke. Understand untuk PowerPoint? Siap ya? Siap ya? Nah, selanjutnya untuk PowerPoint. Nanti kan ini masih membuat membuat laporan semua. Kemudian bikin kalau sudah yakin, jadi bikin persetujuan itu, lembar persetujuan itu setelah betul-betul Bude sudah lihat hasil terakhir ini. Nah, lembar persetujuan nanti masukkan di WA group. Kan kita sudah bikin WA group ya. Nah, dalam bentuk Word nanti saya kirim di situ. Jangan pribadi. Ya, jangan lewat pribadi. Kenapa? Supaya saya bisa melihat siapa saja yang sudah. Kan 10 orang. Oh, ini sudah saya tanda tangan, ini sudah tanda tangan. Kok pribadi ya enggak lah. Jadi Bude enggak melayani yang pribadi, ya. Tetapi kirim ke grup mulai besok. Atau boleh nanti sore. Besok saja, semua besok. Ya, saya tanda tangan besok insya Allah hari Minggu. Ya, saya tanda tangan kan masih Selasa ya. Nah, dalam bentuk buat. Oke. Cukup ya, sudah paham ya. Nah, formatnya juga sudah ada. Ya, yang dikirim hanya lembar persetujuan saja loh ya, bukan yang perbaikan loh. Ya, satu itu saja, jangan bikin 2. Nah, oke. Nah, skip ya. Tidak ada pertanyaan untuk persiapan besok. Nah, kemungkinan nanti Bude yang dikirim nanti soft filenya saja lah, nggak usah hard copy ngapain ya. Nah, nanti biar panitia kirim soft filenya saja. Oke. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita coba. Siapa yang mau mempresentasikan mulai bab 1 nanti sekilas saja ya. Nah, itu tapi nggak usah dibaca ya, inti-intinya saja sebutkan ini Bu latar belakangnya. Kan ada itu di bab 1 pendahuluan ini latar belakangnya Bu, ini datanya Bu, ini kan ada ya kan? Ya, ini undang-undangnya. Gitu aja ya. Ya. Kan ada itu poin-poinnya. Latar belakang itu ruang lingkupnya, ini ruang lingkupnya, bab 1-nya ruang lingkup ada. Terus tunjukkan oh ini habis ruang lingkup berarti ini undang-undangnya. Kalau nggak ada ya bilang Bu undang-undang nggak ada. Itu aja supaya Bude cepat. Nggak usah kok baca, ini lama tuh. Terus ini kondisi saat ini dan datanya ini Bu. Ya, tunjukkan. Kemudian ini analisa dampak isunya. Tapi ini sesuai dengan format yang Ibu bikin. Jadi langsung seset. Kalau memang nggak ketemu, nanti boleh temannya memberikan masukan. Ya, oke. Silahkan. Siapa yang mau duluan? Nanti kalau nggak dapat berarti ya sudah. Ya nggak bisa dikoreksi. Berarti sudah terserah. Saya pasrahkan adik-adik sendiri pada saat ujian nanti bagaimana. Tapi kayaknya kemarin sudah jelas kok. Sudah perbaiki semua kan? Sudah sesuai dengan arahnya Bude toh? Kalau sudah disesuaikan dengan arahan Bude, tidak bengkong-bengkong ya, maksudnya lurus-lurus jalannya, tidak mencari yang sesat, insya Allah lah pasti sesuai dengan harapan. Ya, kemudian ketikanya juga sudah mulai bagus ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau memaparkan. Siapa? Resden? Kalau ada yang PDF saja, jangan buat. Kalau Word kan berat ya. Kalau nggak ada pertanyaan, seharusnya ada deh supaya langsung saya lihat final check-nya. Ya, silakan. Siapa yang mau presentasi? Ya silakan, yang presentasi ya. supaya ada bisa dicek dulu. Ya, supaya bagus. Kalau enggak ya udah, terserah nanti apapun yang terjadi sudah itu kan. Nah itu.
Nah, sudah. Rizky, habis Rizky Haryani ya. Rizky dulu. Ya, terima kasih Bude. Saya langsung share screen. Ya, siap. Ini judul yang saya ambil, penerapan model pembelajaran Project Based Learning dan Media Kartu Domino IPA untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Siniu. Tunggu dulu, belum ada deh. Belum ada gambarnya. Oh. Atau saya yang... Agak jaringannya Bude agak lambat. Oh, yang penting ada ya di situ. Nggak apa-apa, silakan share. Coba. Kok aku belum ada. Pelan-pelan akan muncul. Sudah kelihatan, Bude? Teman-teman bisa lihat atau tidak? Bisa amat. Nah, sudah. Silahkan, kelihatan. Untuk judul yang saya ambil, penerapan model pembelajaran Project Based Learning dan Media Kartu Domino IPA untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Siniu. Kemudian... Tunggu deh, sekalian. Ya, Bude. Bagaimana supaya pendek ya? Penerapan model pembelajaran Project Based Learning dan Media Pembelajaran Domino IPA. Kalau Project Based Learning sebenarnya bisa disingkat, Bu, jadi PJBL dia namanya. Jangan. Inilah untuk meningkatkan ini apa perlu enggak ya? Enggak usah untuk meningkatkannya, Dek, supaya ringan. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning dan Media Kartu Domino IPA kelas 7 SMP yang untuk meningkatkan hasil belajar itu enggak usah. Oh ya. Boleh? Ya, kan sudah Boleh, tahu. Itu pasti untuk meningkatkan tuh. Dari baca itu aja. Jadi langsung aja Domino IPA kelas 5, kelas yang untuk meningkatkan belajar peserta didik, hapuskan aja. Ya? Ya. Jadi langsung aja Domino kartu Domino IPA kelas 7 kelas SMP 7 Negeri 1 SMP. sini. Yang lainnya semua begitu ya. Yang kalau ada yang hampir sama dengan Rizky, yang kalimat untuk meningkatkan itu dilakukan. Silakan, lanjut. Terus, oke, stop. Ruang lingkup sudah ada. Ruang lingkupnya saya ambil untuk meningkatkan hasil belajar, saya perjelas. Kemudian model pembelajaran Project Based Learning, medianya Kartu Domino di lokasinya SMP Negeri 1 Siniu. Dengan ada saya perjelas, oke. Terus undang-undang yang saya ambil ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, mengenai pengertian ASN. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mengenai pengertian dari guru yang profesi saya. Tunggu, stop. Undang-undang ASN enggak usah. Oke. Ya. Undang-undang yang tentang Dek. Cari undang-undang tentang metode pembelajaran ada enggak? Oh, ada. Nah, itu yang dimasukkan. Oh. Ya, jadi untuk undang-undang ganti ya, enggak usah Undang-Undang Republik Indonesia tentang guru, dosen itu enggak usah, itu kan tugas fungsi. Langsung cari undang-undang tentang metode pembelajaran. Ada enggak? Ya, peraturan perundangan. Nah, menurut undang-undang ASN juga enggak usah lah. Itu saja. Kan kemarin kan undang-undang peraturan perundang-undangan yang memayungi isu kan? Iya. Oke, ya enggak usah itu. Ya. Nah, lanjut. Kemudian masuk di kondisi saat ini. Di sini saya paparkan mengenai rendahnya hasil belajar. Beberapa penyebabnya karena motivasi belajarnya rendah, karena siswa sering bolos juga. Kemudian saya berikan di sini ada nilai
kemarin nilai yang saya ambil ulangan harian salah satu kelas itu nilainya hanya 40 rata-ratanya, paling tinggi nilainya 70 dan itu masih tergolong rendah. Oke, ya, boleh. Tambahin lagi ya kalau ada data lain lagi. Ya. Iya. Ya, Kemudian mungkin data coba ada data prestasi sekolahnya bagaimana tentang IPA, boleh tambahin. Ya, oke. Ya, kemudian harapannya dengan model pembelajaran project based learning. Ini coba di tabel yang tadi, tabel atasnya. Nah tuh, ini di stop. Ada beberapa permasalahan itu. Sebelum ada permasalahan, tuliskan aja di depannya. Kondisi saat ini adalah ada beberapa gitu supaya kelihatan. Ya. Di bawahnya itu yang ada beberapa permasalahan tuh diawali dengan kondisi saat ini adalah ada beberapa. Nah, termasuk yang diharapkan tuh kondisi yang diharapkan adalah dengan menggunakan itu ya supaya kelihatan. Oke, untuk semuanya bisa dicatat yang Bude maksudkan. Nah, oke. Lanjut. Kondisi yang diharapkan peserta didik memiliki rasa tanggung jawab. Saya tahu. Ada. Terus kemudian apabila tidak dilakukan. Apabila itu dituliskan gini. Diawalin analisa dampak isu. Titik. Nah, apabila pendidik tambah gitu supaya penguji nggak repot cari. Ya. Oh iya. Nah, jadi di situ analisa dampak isu titik jika atau apabila pendidik tetap menerapkan model ya tambahi lagi apa iya membuat apa gitu kalau nggak diselesaikan kan gitu ya apabila model pembelajaran ini tulis dulu apabila model pembelajaran atau isu yang model pembelajaran yang tidak diterapkan, maka apa saja yang menyebabkan? Jangan cuma tambahin lagi ya. Oh iya, Bude. Oke. Terus lanjut visi misi kabupaten. Dulu, saya lihat dulu. Sesi visi misi dulu. Nah, visi berarti memantapkan ini berarti semua kan sama ya. Satu ruangan sama memantapkan Kabupaten Parigige. Terus misi coba. Nah, misi ini kira-kira yang masuk di kegiatan di organisasi adik misi yang keberapa? Yang ketiga, Bude. Nah, itu Commonwealth di Bolf. Oh, tamkan. Ya, ya, supaya dari sekian itu ya, dari 7 misi ternyata misi yang ketiga. Boleh begitu? Untuk yang lain begitu ya? Nah, tuh. Oke, jadi yang ketiga itu di Bolf. Jangan memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing kan itu kan? Iya. Oke, lanjut. Gambaran organisasi perangkat daerah. Ya, nggak usah terus. Tuh alamatnya, terus apa? Saya mau lihat lagi. Satu tugasnya tugas OPD mana tugas ada nggak? Ada Bude, saya dapat tugas OPD. Tugas direktorat apa tadi? Bawah. Tugas dia apa tadi? Stop. Tugas direktorat sekolah menafkahi dalam pendidikan. Saya ambilnya yang secara umum SMP-nya karena kalau yang di sekolah saya tidak ketemu, jadi saya ambil SMP secara umum. Terus di SMP ada nggak indikator kinerja utamanya? Tidak ada, Bude. Katanya kalau yang punya indikator itu di Dinas Pendidikan katanya. Oh iya. Coba nanti dicari, dituliskan aja indikator kinerja utama dinas. Tulis. Kalau ketemukan, ya. Masih boleh tambah toh. Jadi ditulis di situ tapi seperti ini kan tugas direktorat sekolah menengah berarti di sekolahmu nggak ada, ini khusus SMP secara umum kan gitu toh. Iya. Nah, nanti ikunya coba kalau memang nggak ada ikunya sekolah, coba dilihat ditulis di situ iku daripada Dinas Pendidikan.
Coba ada nggak yang nyambung dengan sekolah kamu? Boleh? Iya, Bude. Ya. Seharusnya memang ikunya sekolah ya. Sekolah tentu belum ada ya. Iku Iya, OPD tidak ada ikunya. Temanya ya. Iku OPD nggak ada. Iku dinas. Memang sekolahanmu ikut nanti dipayungi oleh dinas sudah ya. Iya, Dinas Pendidikan Parigi Mautung, Bude. Berarti kalau ada apa-apa tentang kepegawaian tetap dinas ya. Iya. Ya sudah, tuliskan Sesuatu aja. yang terjadi pasti ke dinas semuanya. Berarti tulis saja di situ ya. Indikator kinerjanya dinas. Oh iya. Ya, coba isi. Oke. Ya. Selanjutnya tugas dan fungsi ya sudah. Terus lanjut. Tujuan coba. Nah, ini tujuannya ditambah misalnya meningkatkan hasil belajar IPA kelas berapa gitu toh. Diperlengkap gitu ya, Bude. Ya, meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik itu ya peserta didik atau meningkatkan hasil belajar IPA. Ya, kamu tadi di kelas mana? Kelas 7. Kelas 7 ya, kelas 7. Nggak bisa untuk kelas lain. Bisa sebenarnya, Bude, cuman yang untuk yang ini saya ambil khususnya di kelas 7 saja. Ya, ditulis kelas 7 ya untuk isunya ya, tapi kamu nanti untuk rencana tindak lanjutnya aja mungkin untuk kelas lain. Oke. Ya, terus menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Bisa juga ini menerapkan nilai-nilai dasar ASN berorientasi tambah itu juga boleh. Berorientasi pelayanan. Ya, diuraikan saja begitu, Bude, yang nomor 2-nya. Yang orientasi pelayanan, akuntabel. Atau enggak usah, begini aja sudah tahu kok nilai-nilai dasar ASN itu tahu. Kita bahwa berakhlak. Tak usah begini aja. Oke, lanjut. Manfaat ya bagi penulis. Nah, manfaat ini adalah manfaat jangan berakhlak dulu, manfaat setelah melakukan itu loh, Dek. Bagi penulis itu berarti guru ya. Manfaat dengan metodemu. Kan tadi untuk manfaat itu kan tulisannya bukan manfaat kan bukan aktualisasi. Coba lihat keterangannya Bude apa? Nah, manfaat pada saat setelah isu itu terselesaikan. Jadi bukan berakhlak yang ditulis. Kan sudah ada di tujuan situ. Ya. Jadi semuanya nanti diperbaiki. Ayo semuanya dicek kembali. Jangan nanti yang saya koreksi Rizky, yang lainnya merasa sudah benar karena belum saya perbaiki. Semua ya, halo semua. Jadi bagi penulis berarti semua ya yang untuk manfaat itu manfaat setelah metode pembelajaran atau metode pembelajaran apa tadi selesai dan berhasil, itu manfaatnya bagi guru apa? Coba Rizky kau ceritakan kira-kira. Kalau manfaatnya bagi guru, maka peserta yang kita harapkan manfaatnya itu pembelajaran menjadi lebih mudah karena peserta didik pun menjadi lebih aktif sehingga pemahamannya mereka menjadi lebih tinggi, lebih naik. Jadi nilainya akan lebih bagus. Jadi manfaatnya di kita itu lebih ke proses pembelajaran menjadi lebih aktif, lebih mudah. Nah, ditulis itu. Ya, itu yang ditulis bukan berakhlak. Jadi di sana manfaat yang diberikan dari kegiatan bukan begitu langsung dihapus saja itu. Ya, langsung aja bagi penulis. Yang manfaat karena ada aktualisasi, makanya terpancing dengan itu. Iya. Padahal waktu itu manfaat setelah ya aktualisasi itu maksudnya jadi manfaat yang diberikan dari kegiatan aktualisasi betul juga, tapi yang dibahas di sini bukan berakhlaknya tapi manfaat setelah ya isu-isu apa kegiatan isumu itu sudah terselesaikan ya. Baik gitu. Iya semuanya jadi dihapus itu ya. Iya Bude, ini kan sudah ditulis di tujuan meningkatkan profesional itu toh. Nah Oke, terus manfaat kegiatan ini bagi peserta meningkatkan pemahaman mengenai ya.
Nah, mungkin bagi peserta juga bisa meningkatkan mata pelajaranmu tadi loh. Iya. Nah, Nanti saya tambah, Bu. kan ke IPA. Jadi fokus spesifik ke tentang IPA. Ya? Iya. Oke. Bagi instansi. Ya, bagi pemerintah, mantap. Nah, visi misi itu yang bagaimana? Manfaat bagi pemerintah daerah yaitu ikut menentukan dan mewujudkan visi misi Kabupaten Parigi Mutong. Yang misi yang ketiga tadi, Bu deh. Ya, disebutkan. Oh, baik. Iyalah, gitu. Terus apalagi ya untuk pemerintah? Untuk dinas sekarang. Kalau untuk dinas bagaimana? Ada nggak untuk dinas pendidikan? Ada nggak manfaatnya untuk dinas pendidikan? Itu tadi kan untuk sekolahmu, instansi berarti untuk sekolah. Kalau untuk dinas kesehatan ada nggak manfaatnya? Kalau untuk dinas pendidikan mungkin lebih ke nilai lulusan peserta didik kan menjadi lebih naik, otomatis kualitas SDM-nya lebih naik. Tulis no. Jadi untuk dinas pendidikannya, kan nanti kan ada ikut dinas pendidikan toh? Ya. Nah, berarti tambahkan lagi sebelum Pemda harus dinas pendidikan, ya? Oke. Nah, untuk dinas pendidikan apa manfaatnya? Nah, nanti bisa dihubungkan dengan ikunya. Tadi kebetulan ikunya adalah ikut dinas, ya. Kan gitu, ya? Oke, lanjut. Manfaat saya cuma 4 ini, Bu deh. Tambahi 1 tadi loh. Oh ya, maksudnya tambah 1 dengan dinas pendidikan. Iya, oke. Kalau untuk masyarakat ada nggak? Coba, kalau ada tambah, kalau nggak ada enggak. Terserah. Kalau misalnya masyarakat dianggap sebagai orang tua peserta didik, bagaimana, Bu deh? Nah, tulis no, bagi orang tua. Bagi orang tua ya, bagi orang tua atau masyarakat tulis no, jelaskan. Yang penting ada alasannya. Oke? Baik, Bu deh. Ya, lanjut. Ya ini nggak usah, ya dah, nggak usah ini kan semua sama. Terus, oke, manajemen juga nggak usah ya, aku percaya, ya, ini percaya aja. Ya, itu jarakmu berapa nih? Kayaknya jaraknya 2 spasi ya? Oh, yang bab 2 ini masih 2 spasi, Bu deh, tapi yang bab 1 sudah 1,5. Ya, semua nanti diganti ya. Iya, Bu deh. Jangan bab 1 1,5. Nggak konsisten nanti. Iya. Oke. Sekarang analisa. Oke. Tabelmu ada, tabel harus ada. Oke, ini tabelnya. Itu kalau perlu peserta didik itu langsung aja toh. Rendahnya hasil belajar IPA kelas gitu aja deh. Oh iya. Ya toh? Langsung fokus saja untuk kelas itu. Oke. Ya, kelas 7 tadi ya. Oke. Lanjut. Kamu tadi pakai USG enggak ya? Langsung APKL toh ya? Tidak, Bu deh, cuma APKL. Ya, enggak apa-apa. Yang penting sudah ketemu. Ya, oke. Kemudian terus sekarang langsung firstborn-nya. Ya, firstborn-nya sudah yakin? Sudah. Oke, ya. Terus? Ini kalimatnya. Ya. Oke, sudah. Lanjut. Nih, sudah yakin ini ya? Persiapan untuk meningkatkan hasil belajar IPA, ya gitu. Mungkin tambahi. Persiapan untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas berapa? Oh iya. Ya. Oke, konsultasi, membuat perangkat, mendapat sarana. Oke, ya sudah cocok. Terus itu oke. Terus kedua, menggunakan model kesalahan. Oke, membuat waktu, membuat polisi. Ya, lanjut. Ya. Menggunakan media kartu domino. Ya, lanjut. Sudah ada isinya semua.
evaluasi pemberian proses, mengolah. Oke, jadwal. Coba jadwal. Ya. Oke. Sudah, boleh. Ya. Oke. Untuk Rizky, yakin nggak ada tambahan lagi kegiatan, cukup itu aja? Cukup Bude, sudah 4 sudah bisa maksimal karena waktunya agak mepet Bude. Iya, oke. Cukup. Boleh. Rizky. Saya stop share berarti Bude, saya stop. Ya. Selanjutnya tadi si Haryani. Habis Haryani baru Dokter Asep. Terima kasih Bude, izin share screen. Sudah. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya angkat di sini judulnya sudah kelihatan? Saya punya belum, Belum. Hah? Bagaimana ya? Belum. Saya ulang dulu. Stop screen dulu, Stop stop share. screen dulu Kak. Stop share screen. Sudah kelihatan? Sudah, boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Judul yang saya ambil di sini yakni meningkatkan hasil belajar matematika melalui media geoboard dan roda putar pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Toribulu. Oke, cocok. Kalau si siapa tadi Rizky, kalau mau nulis meningkatkannya dibalik begitu boleh. Ya. Jadi meningkatkan melalui apa? Boleh. Berarti sudah boleh ini Bude? Ya, maksudnya tadi kan meningkatkannya tadi kan si penerapan ini untuk meningkatkan si Rizky. Kalau mau ditulis meningkatkan berarti di depan dulu meningkatkan hasil belajar matematika melalui media. Nah, seperti ini. Nah, silakan atau tanpa seperti tadi penerapan ini IPA kelas boleh. Ya. Silakan Haryani lanjut. Oke. Coba Haryani saya lihat dulu NIP-nya Ibu sudah betul belum? Nanti supaya kalau memang sudah ada NIP-nya Bude 01963 untuk ya boleh. Sudah cocok. Nanti ikutin itu ya untuk yang lain NIP-nya. Oke, lanjut Haryani. Pendahuluan latar ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan, yakni untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan menggunakan media pembelajaran geoboard dan roda putar. Dan kegiatan aktualisasi ini dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar. Oh iya, untuk semuanya termasuk Rizky. Kalau bisa nih ya, sekilas infokan ini media pembelajaran geoboard itu apa? Oh iya. Nah itu. Oh ya ini Bu ya. Untuk mengenalkan konsep bangun keliling dan luas bangun datar. Nah itu untuk apa itu yang ini, geoboard? Nah yang begitu. Ya, tadi kalau Rizky belum disebutkan, sebutkan uraikan ya Rizky. Jadi tadi Rizky kan metode apa tadi? Menggunakan domino IPA Bude. Itu kayak apa? Proyek. Nah, domino gitu. Semuanya begitu ya. Oke lanjut sudah. Terus satunya apa tadi Rizky? Haryani Gateboard. Roda putar sama Ibu di sini untuk maksudnya apa ya untuk mengenalkan konsep bangun datar tetap yang keliling dan luas bangun datar. Ya oke. Yang jelas semua. Jadi gini kesannya nanti penguji itu tahu oh yang dimaksud ini loh. Sama dengan misalnya Dokter Asep tentang EWS ya. Apa kemarin? Itu apa diuraikan di sini ruang lingkup itu ya. Jadi orang nggak tanya apa ini maksudnya.
Oh, itu yang dimaksudkan, gitu ya. Dijelaskan di satu ini. Loh, kok sudah mau keluar pabrik? Apa ini mau keluar? Oke, ya. Lanjut. Bener ini ketemu Kaget saya. lagi. Wah, kaget juga. dari anu ini dari Dewi. Nah, bagi. Kenapa ini Dewi ini? PIC. Dari si Kenapa Dewi. orang ke sini? Dewi. Oh, tak close bu. Tadi ada yang korek-korek itu. Iya, kenapa tahu-tahu bubar? Lanjut, share screen, Ya, Bude. lanjut dari Yani. Semua catat yang kira-kira yang masukan untuk Haryani sama si Rizky semua dicatat ya. Seandainya nanti nggak apa ya, nggak bisa memaparkan. Aduh, kok hilang aku? Halo. Ada Bude? Ada. Gambarnya Bude tidak ada. Bude yang tidak ada? Gambar. Halo Bude? Mana Bude? Belum ada Bude. Nuh, Komaria belum masuk di kelompok 1. Kenapa, Wi? Kenapa, Wi? Ya, Bude. Iya. Iya, Bude. Iya, Bude punya anu kelihatan, Bude. Coba anu jaringan biasanya, Bude. Coba kembali keluar dulu terus masuk lagi, Bude. Iya, iya. Kalau waktunya gampang kita tambah nanti, ya. Iya, lift dulu. Masih di dalam, masih di dalam. Iya, sudah bisa presentasi, tapi menunggu Bude. Keluar aja dulu, Bude. Terus lift dulu baru masuk lagi. Jaringan. Kenapa, Wi? Anu ini. Orang anu. Parigi, Pak, BKPSDM Parigi. Kurungan. Tapi dia ada akses dia. Lewat mana dia? Udah ada aksesnya.
Tunggu, Rasidin ini kalau Rasidin ini dia BKPSDM, dan Parigi. Nanti jelaskan kok, jelaskan. Tapi ini Rasidin tadi belum masuk dia, belum ada masuk. Aduh, tidak tahu. Iya, saya kan juga tadi tak keluar tadi orang semua ini. Iya. Sebentar Bude, saya kasih akses dulu Bude. Kayaknya Bude ini orang BKPSDM Parigi ini sedikit dia ngutak-atik ini. Jadi kita semua kena semua imbasnya. Padahal tidak ada kita kasih akses ini, atau bagaimana bisa dapat informasinya dia ini, akunnya kita. Oke, tak masuk. Ya, silakan Bude. Oh, Oke. Bahaya ini. Nah, sudah masuk lagi itu. Keluar masuk. Haryani, Ya. lanjut. Ya, selanjut Bude. Dalam Undang-undang. Ya, nanti kita coba saya masuk ke dalam situ dulu. Bahwa mata pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran Ya, wajib boleh. bagi Ya, betul. Untuk semuanya ini karena matematika, maka undang-undang yang diambil adalah matematika. Oke, betul Haryani. Cocok. Terus? kondisi saat ini. Jadi semuanya ditulis seperti Haryani. Kondisi saat ini. Nah, ya lanjut. Terus datamu mana? Terus, oke. Datanya minimal dari 12 peserta didik, hanya 3 orang peserta didik yang mampu mendapatkan nilai di atas KBM Matematika yakni 65. Sehingga persentase capaian KBM hanya mencapai 25% saja. Terus tambahi lagi data yang untuk keseluruhan kalau didapat. Data Keseluruhan matematika. Gitu dari ya. Khusus kelas 4 atau semua? Atau misalnya di sekolahmu SD. Mulai kelas berapa tunjukkan tentang matematika. Ini kan khusus untuk kelas 4-nya. Kelas 4, iya, kelas 4. Ada enggak? Ya, data yang menunjang tentang matematika supaya kita lihat bahwa memang matematika ini jadi momok deh. Berarti bisa ditambahin? Datanya misalnya dari yang ujian semester 1 boleh Bude? Ujian data yang dari ujian semester 1. Boleh. Oh, iya. Maksudnya data yang tahun-tahun berikutnya tambahi. Tahun lalu. Ya, misalnya yang kelas tahun lalu boleh tambahkan datanya. Ini kan yang sekarang mau kita uji, kita tambahi lagi data tentang matematika yang tahun lalu, ya kalau dapat ya. Iya. 2 tahun atau pokoknya tentang matematika, data tentang matematika. Rizky juga begitu, Rizky. Oke, sip. Lanjut. Kondisi yang diharapkan setelah melakukan aktualisasi nilai peserta didik dapat meningkat dengan cara guru menerapkan berbagai media pembelajaran. Oke, enggak usah. Sudah paham saya. Yuk lanjut. Sudah bagus. Jika isu tersebut tidak ditangani, maka peserta didik hanya akan datang ke sekolah dan duduk menerima materi dan mengerjakan tugas. Sudah bagus. Oke. Bagus. Kalimatnya bagus. Visi ya, oke. Misinya yang nanti di buff ya. Iya, Bude. Buff. Oke, lanjut. Gambaran OPD SD Negeri Toribulu. Oke. Ini ada pun tujuan pendidikan. Dan loh. Ini dapat ini. Haryani. Kalau Rizky nggak dapat. Ini ada loh. Tujuan pendidikan. Saya tidak ada, Bude. Kamu itu menyedihkan sekolahmu. Ini malah ada ini. Ini yang dimaksudkan ya, ada pun tujuan pendidikan di SD negeri. Nah, ini sudah cocok. Terus Haryani? Iya, satu pertanyaan Bude, kalau visi misi dikasih masuk atau tidak perlu? Sekarang tidak ada misi, tidak ada. Oh, tidak ada misinya. Tujuannya saja. Oh iya. Nah, tujuannya. Sekarang kan misi SD, misi OPD nggak ada. Yang ada hanya misi Pemda. Oke. Berarti hanya tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan. Ini yang dicari. Rizky cari.
Kalau nggak ada yang sudah sih. Kasihan Rizky nggak dapat. Kalau nggak ada nggak usah. Lanjut, Haryani. Tugas dan fungsi jabatan peserta sesuai Permenpan. Di sini pasal 13 ayat 1 rincian kegiatan guru kelas. Nggak Karena usah ya saya guru. itu. Sudah, nggak usah lah itu aku yakin nggak usah dibaca. Oh iya. Yang penting ada undang-undangnya. Iya, ada. Oke. Guru kelas, Tujuan. ini guru kelas ya, tujuan. Nah, ini boleh seperti ini, tambah sedikit. Tujuan meningkatkan hasil belajar matematika melalui, ini boleh tambah sedikit gitu, enggak apa-apa. Menerapkan nilai-nilai ya ini. Nah, ini juga boleh tambahnya, maksudnya begitu sih Rizky ya. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN ya ini, yaitu atau yakni berorientasi pelayanan itu. Nah, ya boleh nambah gitu. Biar agak manis kalimatnya ya. Guna membentuk ASN. Oke, terus lanjut manfaat aktualisasi yang diberikan dari kegiatan aktualisasi ini bagi peserta didik. Peserta didik akan lebih mudah memahami materi pelajaran, aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, tuliskan loh, mempelajari matematika mungkin. Ya. Oke, bagi guru mengembangkan kemampuan. Ya boleh. Udah bagus. Bagi guru. Mengembangkan. Ya oke, sudah boleh. Bagi sekolah. Ya boleh. Terus kalau ada bagi dinas ya. Ya Bude. Dinas. Tulis bagi dinas Dikbud. Tambah lagi kalau bagi orang tua murid silahkan. Bagi apa? Pemda juga silahkan. Tambahi ya Haryani. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, oke. Bude. Nah lanjut Haryani. Bab 2. Nggak usah. Semua sama. Nanti tabelnya diperbaiki ya. Yang tabel bisa apa? Hurufnya 1, spasinya 1 atau 1,15. Ya terus saja langsung. Nah ini aku lihat APKL-mu. APKL. Nah yang jadi ranking 1 di BOF. Nomor 3. Terus langsung aja rendahnya hasil belajar matematika di kelas berapa. Ya. Boleh? Oke, di buff ya. Terus ya iki stop. Ya. Saya lihat letaknya pas enggak. Ya, oke sudah boleh. Lanjut ke bawah. Untuk tunggu dulu, untuk saya mau baca bagus sudah. Untuk enggak adanya buku kamu apa bacanya? Kurangnya buku pelajaran materi setelah menerapkan pembelajaran PPTI, PowerPoint, tayangan video atau ya. Boleh juga ini kurangnya buku pembelajaran matematika ini boleh juga sebetulnya kalau ada kakak-kakak kelas yang lalu misalnya bisa dipinjamkan, ditaruh di perpustakaan. Kan bisa toh? Iya, Bude. Tambahkan juga itu loh meminjam atau supaya dihibahkan. Yang kan ada kadang-kadang kakak kelas yang sudah lulus atau apa nggak dipakai gitu dihibahkan gitu loh maksudnya. Kalimatnya apa ya? Masalahnya kalau SD sekolah yang membeli, Bude. Dan dari dana bos, jadi biasanya kurang gitu. Ya. Kalau enggak boleh juga fotokopi mungkin. Ya fotokopi atau kalau minta dari perpustakaan tuh nggak bisa ya, nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Ya udahlah itu aja. Fotokopi tambahi bisa fotokopi ya. Iya Bude. Ya tambahkan di situ. Tayangan video atau buku elektronik ya boleh, terus fotokopi ya boleh. Ya, fotokopi bukunya sekolah, ya. Oke. Dah, lanjut. Sudah bagus ini, sudah cocok. Sekarang langsung kegiatanmu. Nah, tunggu stop. Aku tadi lupa. Rizky tadi isu dikaitkan dengan agenda 3 tadi sudah ada enggak ya? Manajemen ASN tentang kedudukan dan perangan ASN. Ada tadi sama dengan ini Bu, cuman yang manajemen diure. ASN.
Diurai ya ini. Isu yang ini untuk hariani nanti sama Rizky aku nggak sempat. Kan ini ada unit kerja SD Toribulu. Isunya rendahnya hasil belajar matematika peserta ini. Terus keterkaitan ditulis itu, bukan isu di atas terkait dengan agenda 3 kan? Ya boleh. Isu di atas terkait dengan manajemen ASN yaitu apa? Yaitu yakni tentang kedudukan dan peran ini loh, manajemen ASN yang terkait dengan isu itu apa diuraikan, Haryani? Misalnya apa ya, manajemen ASN, isu itu meningkatkan kompetensi atau apa yang tentang manajemen ASN diurai ya. Nah, bukan cuma smart ASN yakni menggunakan media. Nah, media dengan menggunakan video boleh, tapi uraikan sedikit loh untuk media mana yang pakai video nih. Kan gitu ya. Nah, kalau manajemen ASN berarti apa? Nah, ini yakni kedudukan tentang kedudukan dan peran ASN. Apa nih? Yang mana kan kedudukan dan peran ASN ada banyak kan? Ya apa itu? Ya, dan fungsi dan peran kedudukan ASN sebagai penyelenggara ini terus apa itu kan ada toh? Nah, coba diurai sedikit. Publik. Nah, diuraikan apa? Gitu atau Pak gitu. Ya. Jangan cuma berhenti di sini. Diurai sedikit. Nah, smart ASN yakni dalam pembuatan media atau menggunakan video yang apa, media apa. Maka gitu ya. Boleh diurai sedikit. Kalau ini kan hanya pernyataan simpel tapi apa maksud nanti? Dijelaskan aja. Nah, itu tentang kedudukan contohnya. Manajemen ASN terkait dengan manajemen KSN yaitu tentang kedudukan dan peran ASN yang mana? Banyak kok peran dan kedudukan tuh. Ya kan? Nah, uraikan sedikit gitu loh. Untuk semuanya ya. Oke, untuk semuanya. Terus smart ASN yaitu dalam tulis ya, dalam penggunaan media yang mana Kak Komio itu? Ini kan media rendahnya hasil matematika ya. Media pembelajaran apa? Kalau kalau media video ini tiap saya menerapkan media geoboard tadi, maksudnya ini sebagai kayak pengantar begitu, Bude? Iya, sebutkan. Oh iya. Ya, penggunaan media dengan menggunakan video sebagai pengantar setiap apa. Gitu loh. Oh iya, Bude. Oke? Ya. Nah, jadi jelas. Simpel tapi jelas. Kalau ini kan apa ya maksudnya? Oke? Untuk yang sudah semuanya. Oke, lanjut. Saya lihat persiapan belajar matematika peserta didik. Langsung aja persiapan meningkatkan hasil belajar matematika kelas berapa tadi? Kelas 4, ya Bude. Ya, karena kan sudah jelas. Kalau memang masih umum ya gitu aja. Tapi kan sudah mau kegiatannya untuk kelas 4 bukan. Kalau memang kelas 4 dan kelas 5 tulis kelas 4 dan kelas 5 gitu. Oke, sudah lanjut. Saya kira sudah terisi semuanya. Nomor 3, aku mau melihat kolom mana dulu, kolom 7-mu dulu nak. Kolom 7. Tadi belum sempat ya, kolom yang terus. Oh, 7. Oh gini, ya. Ya boleh. Harmonis. Tadi ada besar kan? Nah, boleh. Pendidikan. Stop. Akuntabel. Ya, begitu isinya. Sudah betul. Sudah cocok. Oke. Terus, aku melihat kegiatanmu apa saja tadi? Tahapannya apa saja? Stop. Di atas ya, atasnya lagi tadi apa? Konsultasi dengan mentor, terus apa? Kita lihat dulu. RPP. Nah, konsultasi dengan mentor, membuat RPP, membuat materi pembelajaran. Iya, oke. Terus lanjut pembuatan media belajar cerdas ya. Iya, pembuatan soal pretest ya, melakukan pretest. Iya, oke. Semua sudah terisi nilainya, oke, hasil oke. Terus agenda 3-nya mana? Manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, nah, itu. Jadi seperti kemarin ya, intinya mau menaruhkan situ, saya kira untuk semua kegiatan pasti manajemen ASN. Ya, karena di situ ada kompetensi adik, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kinerja kan gitu ya. Nah, semua itu. Terus Smart ASN dikhususkan untuk kalau sudah kegiatan kita
itu sudah menggunakan internet. Berarti kan di situ sudah mulai membuat video ya? Iya, Bude. Oke, dan videonya nanti diupload di YouTube. Oke, sudah betul. Lanjut, penerapan nomor 2, penerapan. Oke, stop di sini. Peserta diri mempelajari, ya. Mana peserta nomor 2, oke. Membagi peserta diri, iya. Menjelaskan. Oke, sudah cukup bagus. Ya, terus penerapan roda, iya, oke. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan. Oke, sip. Sudah lanjut. Oke, boleh. Nah, ini terserah kamu ini. Nanti urusanmu yang menjawab. Ya. Boleh Cukup. menyeberang 2 minggu begitu? Boleh. Yang tahu kan sih itu. Kenapa Iya. nggak boleh? Yang nggak boleh nggak dikerjakan. Baru nggak ada jadwalnya. Boleh. Satu kegiatan bisa, maksudnya boleh 2 minggu. Boleh. Boleh aja. Nah, oke, cukup untuk hari ini. Ya, terima kasih, Bude. Silakan. Ya. Stop share. Ya. Selanjutnya Dokter Asep. Ya, izin share, Bude. Ya. Untuk judulnya, Bude, meningkatkan pengetahuan dini kondisi kedaruratan pasien dan pencegahan melalui lembar early warning system. Ke atas, dari atas toh. Iya, mungkin terlalu besar lambangnya sih, Bude, nanti mungkin kecil. Enggak, bab 1 mulu enggak kelihatan aku. Turunkan dulu. Atau saya yang enggak Bab kelihatan. satunya ada di bawah tuh, Bude. Yang tadi enggak, yang judulnya tadi. Tunggu dulu. Apakah sama ya penampilan saya? Saya kok di penampakan di layarku cuma sepotong, terus ada visi misi. Yang atas kok belum muncul? Begitukah untuk yang lain? Tolong. Bagaimana penampakannya? Haryani lihat. Sudah muncul. Kalau dengan saya pendahuluan, pendahuluan juga. Oh, berarti saya belum ada ya. Oke. Dinilai, Bude. Bisa diturunkan dulu, diturunkan. Aku punya kok nggak bisa. Oke. Ya, isinya apa? Baca aja dulu. Aku kok di depanku cuma apabila keadaan yang terjadi saat ini. Langsung analisa dampak isu. Ya, oke. Latar belakang. Untuk latar belakang di sini saya jelaskan tentang apa itu keadaan gawat darurat, kemudian apa yang terjadi jika misalnya itu tidak ditangani secepatnya, bisa menyebabkan kecacatan permanen dan bahkan kematian. Oleh sebab itu di alinea 1. Iya, alinea 1 itu. Oke. Nah, terus kemudian untuk mencegah terjadinya kegawat daruratan perlu dilakukan pemantauan melalui lembar early warning system. EEWS-nya diartikan maksudnya apa itu lembar itu ya? Oke. Ya, untuk pemantauan kegawat daruratan. Kemudian yang alinea kedua tentang peraturan yang menjelaskan tentang apa itu gawat darurat. Ada banyak sih, Bude. Ada Undang-Undang Nomor 44, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 38, Undang-Undang Nomor 24. Sudah ditulis itu? Iya, sudah. Oke, sip. Terus alinea ketiga? Alinea ketiga, untuk keadaan saat ini di rumah sakit masih banyak staf rumah sakit khususnya perawat atau bidan itu masih belum mengetahui bagaimana ciri-ciri itu. Sudah ditulis. Oke, sip. Ya, data sudah ada? Cuma untuk datanya lebih ke pengalaman sih, Bude. Nggak ada data pastinya sih. Iya. Tapi harus ada sekian orang yang tidak teranu. Coba tanya. Coba. Iya, nanti coba. Nanti diisi tambahkan. Misalnya datanya misalnya segini. Selama
apa ya, setahun ini atau terakhir ini sekian yang tidak terawatkan, akhirnya apa gitu, yang tentang itu. Bisa? Oh iya, siap, Bu. Yang tidak Iya, menggunakan iya. ESBL, ya. Untuk EWS memang belum ada sih di rumah sakit, jadi Ya, rencananya sampaikan. baru mau bikin. Ya, Sampaikan. Oke. Terus data-data tentang ESBL, terus datanya tentang kegawat daruratan. Ya. Oh iya. Misalnya kegawat daruratan yang tidak tertangani karena tidak ada SOP kan bisa. Ya kan? Oke, ya. Terus selanjutnya yang diharapkan sudah tertulis kan? Yang diharapkan dengan adanya pelatihan nanti tentang kondisi gawat darurat dan pencegahannya menggunakan EWS, staf menjadi lebih tanggap dan cepat bertindak terhadap suatu kondisi kegawat daruratan sih. Kalau perlu tambahin lagi ya, harapannya apa lagi? Bukan cuma itu saja kan? Ya, tulis seperti tadi ya, alineanya dikasih dulu kondisi saat ini apa, kondisi yang diharapkan ke bagaimana. Oke? Nah, selanjutnya ayo. Baru yang terakhir analisa, tapi belum saya bilang sih analisa ya, nanti tambahi. Ya, cuma langsung apabila keadaan yang terjadi saat ini rumah sakit dibiarkan tetap terjadi, maka kepuasan masyarakat terhadap rumah sakit akan menurun terkait keterlambatan penanganan pasien. Hal ini akan berimbas kepada penurunan kunjungan ke rumah sakit dan tingkat kepercayaan terhadap pelayanan rumah sakit. Ya. Oke, sip, lanjut. Untuk visi misinya belum saya buat, tapi sama dengan teman-teman di poin 3 sih, memajukan kualitas cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Ya. Nggak bisa diturunkan ini, Banku kok nggak bisa, macet kenapa sih? Atau mau coba stop share dulu Bude, nanti share ulang. Iya, coba. Agak delay itu Bude. Iya. Coba sekali lagi. Kok nggak jelas saya lihat itu. Jaringannya Bude agak lambat. Sudah. Sentuh. Nah, sudah. Sudah. Oke. Visi. Kenapa ini ada titik 2.1 kok kayaknya nggak ada gitu deh. Oh, kok gitu kan. Tidak usah pakai titik-titik, langsung 1 aja. Iya, bingung aku. Ya. Oke. Terus lanjut, sudah kelihatan. Profil rumah sakit cuma untuk untuk tugas pokok. Ya, terus tujuannya ada. Cari. Tujuannya ada. Tugas pokoknya sudah saya cari ke. Ya, nggak apa-apa. Kok ada nulis? Tunggu dulu Kak. Kok tujuan dan nilai organisasi? Toh nilai organisasi nggak ada loh. Iya. Itu tujuan rumah sakit ini. Ya, jangan dikasih nilai organisasi. Ini tujuan rumah sakit kan? Ya, berarti itu bukan dihapus to B, tujuan dan nilai organisasi. Nilai organisasi kan bukan itu. Ya, langsung aja itu hapus, langsung ditulis tujuan organisasi, tujuan rumah sakit. Ada kan tadi? Iya, ini boleh. Nilai dihapus. Iya, nilai dihapus. Tujuan dari rumah sakit. Itu tulisan B dan nilai itu buang. Yang kamu buat itu loh, buang. Langsung aja tujuan dari rumah sakit, ya. Itu dibuang ya, nanti semua aja dibuang. Ya, tulisan itu. Nah, itu kan sudah ada tujuan dari rumah sakit. Terus bawahnya yang nilai dibuang juga, dibilang nilai itu ikut-ikut siapa sih dokter nih? Kan sudah dikasih tahu Soti ada nilainya sekarang berakhlak itu. Nilai itu dibuang. Nggak pada dengar ini. Itu buang ya. Buang itu. Kan kemarin saya bilang sekarang ini semua OPD seluruh Indonesia nanti berakhlak semua. Tuh dibuang tuh. Yang profesional semua tadi ya. Ingat tuh. Yang itu. Tulus itu ya. Buang. Sekarang tugas dan fungsi jabatan ini
Jabatan apa ini? Jabatan dokter, Bude. Keputusan bersama kementerian. Apa ini bahwa dokter diartikan langsung tusimu loh. Apa yang ada di bawah sih, Bude, ada di bawah. Ya, di bawah. yang bawah ini Keputusan aja, yang atas-atas tidak usah. Nah, ini aja langsung sesuai dengan keputusan Menteri ini rincian kegiatan dokter dan ini saja, yang atas-atas tadi tidak usah. Tahu itu yang atas tadi? Iya. Ya, tuh yang nah itu keputusan bersama menteri semua itu tak usah. Ya. Nah, langsung aja SK. Nah, berdasarkan SK ini aja Bupati dulu tentang pengangkatan ini kan, terus sesuai dengan keputusan menteri. Nih, ya. Oke? Iya. Ya, buang itu. Terus lanjut. Tujuan. Tujuannya sebetulnya kalimat meningkatkan apa tadi loh? Kamu tadi isumu apa? Diawali dari itu. Meningkatkan pengenalan dini kondisi. Nah, ditulis itu dulu. Tujuannya meningkatkan ini melalui itu. Ya. Oke? Ya. Tujuannya meningkatkan penanganan dininya apa? Terus tuh, ya. Oke? Ya. Lanjut. Terus manfaatnya ya meningkatkan pelayanan. Nah, ini bagi calon, nggak usah pakai 1.51 ya. Seperti yang Ibu D 1, 2, 3 gitu aja. Dokter ini suka-suka bikin sendiri deh. Terus yang bagi calon itu bukan nilai-nilai dasar. Seperti Dek Rizky ini. Ya. Bagi calon ASN berarti langsung aja bagi dokter lah. Ya kan? Situ kan? Nah, itu apa? Jangan tentang nilai-nilai dasar ASN. Setelah ESBL-mu itu apa itu ESBL, EBS, ESBL. Saya ingat Pak D selalu ngantarkan ESBL, ditembak batu ginjalnya selalu ESBL. Akhirnya ESBL, aduh EBS. Jadi tentang EBS-mu itu, ya. Jadi bagi dokter berarti atau bagi ini bagi Kumyu tadi apa sih? Bagi penulis atau apa tadi? Kalimatnya si Rizky sama Haryani tadi bagi siapa tadi? Bagi peserta atau bagaimana? Bagi penulis, Bude. Berarti kalimatnya setelah ya EWS semua ini sudah meningkat ya, itu berarti apa? Untuk situ apa manfaatnya? Ya? Paham ini? Tambah ya, paham nak? Bukan setelah menerapkan nilai-nilai, ya? Iya. Oke. Lanjut. Perbaiki, catat. Iya. Ini nggak usah. Duh. Stop dulu, tunggu dulu. Bukan kok ini yo. Ini kok ketambahi. Iya, saya tambahin. Diartikan ya enggak apa-apa. Tapi tabelnya tetap ada di bawah sih. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting jangan nambah-nambah tabelnya, ini yang penting. Tanpa atas enggak apa-apa, tapi ada enggak apa-apa. Terus tabelnya kasih bagus nih. Ya. Kasih bagus. Berarti untuk panduan perilaku itu seharusnya lebih luas ruangannya supaya ideal kan. Afirmasi itu juga disempitkan saja. Terus spasinya boleh 1 atau 1,15. Oke, sudah ini. Ayo lanjut. Kasih rapi-rapi sedikit terus. Oke. Saya mau lihat ya analisa isu sip. Nih. Oke, karena 2 ya toh, maka lanjut USG terus. Nah, ketemu adanya keterlambatan penanganan dengan kondisi keadaan tua. Ya, oke. Stop.
kurangnya pengetahuan tahap mengenai pemantauan ya, tidak adanya lembar pemantauan kondisi jalan, jalannya jalan antara ya, oke, tidak adanya alat komunikasi. Oke. Genset itu berpengaruh kan? Iya, soalnya gensetnya cuma bisa dipakai beberapa jam, sedangkan di Tinombor bisa sampai 8 jaman mati lampunya sih, Bude. Oke, Iya. sudah kalau memang itu mempengaruhi. Oke. Sip. Stop dulu. Stop dulu. Yang genset tadi apa? Mengusulkan kembali untuk menyediakan alat. Allah, kalau genset nggak ada apa kira-kira? Hanya mengusulkan saja ya. Penggantinya genset apa Dan? Ada nggak penggantinya genset? Karena kalau maksudnya genset itu karena satu rumah sakit yang pakai sih, Bude. Bukan cuma ruangan tertentu. Ada bank darah, IGD, lab. Makanya genset. Oh gini, berarti ini kan penyebabmu tidak adanya alat komunikasi antar ruangan yang bisa digunakan tanpa menggunakan listrik. Berarti listriknya apa? Berarti permasalahannya adalah listriknya. Oh iya, berarti mengusulkan HT sih kalau bisa. Langsung aja mengusulkan kepada pimpinan untuk menyediakan alat antar ruangan yang bisa digunakan. Langsung aja tuliskan genset. Ya sudah nggak apa-apa, begitu aja. Pinjam nggak bisa ya? Karena genset yang diperlukan juga genset yang memang besar ya. Iya, Oke ya, sudah lanjut sudah. Terus ini, nah ini sekarang manajemen ASN membuat suatu pelatihan mengenai bukan begini. Maksudnya isu itu tunggu dulu. Isunya kan stop. Isunya kan keterlambatan ya. Keterlambatan penanganan, nggak usah pakai adanya itu. Terlalu panjang. Keterlambatan penanganan itu kan sudah negatif kan? Ya. Nah, isunya kan keterlambatan penanganan pasien dengan kondisi gawat darurat di ruang pasien. Jadi manajemen isunya, kan isunya keterlambatan penanganan pasien. Terus kalau manajemen ASN, itu apa sih? Kok sampai bisa mengakibatkan terlambat? Ini kenapa? Begitu loh. Bukan membuat suatu pelatihan mengenai ini enggak begitu. Ya. Paham. Seperti siapa tadi Haryani tadi loh, manajemen ASN-nya adalah sesuaikan di manajemen ASN keterlambatan dikarenakan apa? Mungkin karena apa ya? Di manajemen ASN apa? Di situ kan manajemen ASN kan kompetensi, ya toh, kinerja, meningkatkan kinerja, kan gitu toh? Ya enggak? Yang dibahas itu bukan membuat suatu kondisi dalam pasien, bukan ini manajemen ASN-nya. Ya, paham? Bisa? Ya. Nah, jadi itu seperti tadi tuh di dalam manajemen ASN adik-adik tuh kalau nggak salah ada mempelajari tentang 14 kompetensi ya, 14 ruang lingkupnya untuk pengadaan termasuk penerapan nilai-nilai dasar ASN ya toh. Nah, kenapa manajemen ASN? Karena apa? Mungkin kurangnya menerapkan kompetensi atau adaptifnya, itu kan boleh disebutkan. Atau tadi peran dan kedudukan ASN, ya, yang berhubungan dengan pelayanan, ya kan? Kan peran dan kedudukan ASN itu fungsinya kan ada tugasnya ada tiga itu ya. Penyelenggara kebijakan, kan gitu ya. Kemudian apa? Ada 3, penyelenggara kebijakan, terus pelayanan publik, sama nomor 1 dan pemerekat bangsa. Dilihat dari sini. Ini boleh dilihat di mananya itu. Mungkin ya itu bisa dihubungkan. Ya. Ada hubungannya dengan apa? Dengan peran sebagai pelayan publik. Kemudian penerapan nilai dasar ASN-nya. Boleh dilihat dari kode etiknya. Kan banyak toh ini
manajemen ASN. Ingat nggak? Nah, tuh. Dilihat dari situ ya. Oke, kemudian perbaiki manajemen ASN-nya, diperbaiki. Kemudian apalagi? Jadi bukan disebutkan tentang pelatihannya. Nah, Smart ASN berarti tuliskan mana ya, mana yang menggunakan internet tadi. Ini boleh kalau yang ini yang manajemen ASN khusus untuk kinerja lah, yang dibahas kinerja. Ya. Ya, jadi kenapa kok sampai terlambat? Ternyata di manajemen ASN ya termasuk kita tidak bisa dengan menerapkan pelayanan publiknya tidak bagus. Kan itu disebutkan aja. Ya. Jadi beda antara manajemen ASN dan Smart ASN. Ya. Ya, oke, silakan. Lanjut. Nah, oke. Ini melakukan persiapan. Jangan panjang begini melakukan persiapan apa tadi loh, kedaruratan itu loh. Kan gitu kan? Iya, Bude. Iya, kenapa panjang sekali? Jadi melakukan persiapan apa tadi? Meningkatkan apa? Kedaruratan tadi loh, isumu tadi loh. Seperti teman-teman, ikutin narasinya teman-teman. Tapi yang Haryani sama Rizky. Ya, tadi kan persiapan apa tadi? Pembelajaran matematika gitu loh. Isinya itu. Ya. Oke, diringkas ini. Ya. Kegiatan pelatihan pengenalan dini kondisi kendala pasien di ruang. Diringkas lagi. Bisa Dokter Asep? Kalimatnya? Nanti diperbaiki. Konsultasi dengan mentor itu adanya dukungan, arahan dan persetujuan dari, nggak usah dari mentor dan direktur lagi ditulis di tahapan itu hasil, kan sudah jelas sana, ya output. Nah, kita lihat tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor dan direktur RSUD Raja Tombolotutu. Di sini langsung adanya dukungan, arahan dan persetujuan. Itu aja dari mentor kan sudah ditulis di tulisan tahapan itu. Tulis ulang ya. Mencetak lembar. Ayo lanjut. Lanjut coba. Terus membuat pertanyaan mengenai evaluasi. Ya, oke. Terus apalagi lanjut. Mencetak lembar evaluasi. Oke. Di atasnya tadi apa? Bukan sama mencetak dan membuat pertanyaan. Oh, membuat pertanyaannya. Oke, silakan. Oh ya. Terus manajemen ASN, Smart ASN, membuat standar. Oh iya, benar. Menyusun, mencetak, meminta persetujuan. Terus habis itu SOP-nya diapakan? Habis itu SOP-nya diapakan? Membuat toh? SOP nggak di oh di ini SOP-nya nanti di bahan untuk sosialisasi atau SOP-nya habis sudah dicetak dimintakan persetujuan direktur, kita tanda tangan ya? Apa itu? Yang meminta persetujuan direktur terhadap OSP yang dibuat itu isinya apa? Meminta tanda tangan dari direktur sih, Bude. Berarti gitu ditulis saja. Bukan meminta persetujuan, penandatanganan SOP. Nah, gitu. Ya? Ya. Oke. Terus habis itu SOP diapakan? Mau disosialisasikan atau disebarkan atau diapakan? Nanti sekaligus di pelatihan sih, Bude. Oh, di pas pelatihan disosialisasikan di situ. Iya. Oke, berarti itu diganti ya, meminta persetujuan itu bukan meminta penandatanganan SOP. Iya. Iya kan? Kalau persetujuan kan sudah tadi. Ya kan? Dikonsultasi tadi kan? Nah, oke. Kan SOP ditandatangan kan? Benar ya? Iya. Oke. Nah, lanjut melaksanakan kegiatan pelatihan. Nah, coba terus
pelatihan kondisi melakukan kegiatan pelatihan. Ya, tunggu, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi melakukan kegiatan pelatihan mengenal diri, kondisi kesehatan pasien di ruang perawatan. Oh, beda ya. Yang kedua beda ya. Yang pertama dijelaskan tentang ciri-ciri kedaruratan, baru yang kedua tentang pengisian EWF-nya. Oke, ya beda. Ya. Ya, terus melaksanakan penggunaan. Ayo ke bawah lagi. Stop dulu, memasukkan lembar. Ya. Terus. Oke, ya. Oke. Oke, melaporkan hasil. Ya. Mengumpulkan dan melaporkan hasil evaluasi kegiatan. Atau bukan sekedar melaporkan ini, sebetulnya menyusun hasil. Ya sudah, Mbak Papa melapor. Oke, sudah cukup? Kegiatanmu berapa? Ada 5, Bude. Ya, oke. Sudah, boleh perbaiki tadi yang Bude masuk sarankan. Siap ya? Ya, siap. Perbaiki tulisannya, perbaiki juga format tabel ya, kurang bagus format tabelnya. Oke, cukup. Dokter Asep. Selanjutnya siapa lagi? Stop share. Masih ada waktu enggak? Aduh, sudah mau habis waktu. Kayaknya sudah cukup ya. Aduh. Jamku tinggal 7 menit ya. Nah, sekarang begini. Kan nggak mungkin semuanya tampil. Tapi dari 3 orang yang tampil tadi, ada nggak yang bertanya dulu? Kan tidak akan persis, maksudnya mengisinya itu alurnya seperti tadi. Ada pertanyaan? Di Indro, betul itu kita tinggal 7 menit waktuku? 6 menit? Wah, Indronya hilang. Iya, iya Bude. Nah, waktu kita tinggal 7 menit ya? Iya. Oke. Ya, berarti kalau untuk presentasi nggak cukup. Sekarang siapa yang bertanya? Apakah semua sudah sesuai dengan 3 orang yang pernah tampil tadi? Silahkan. Ya, Ramdhani mau tanya? Iya Bude, yang mau saya tanyakan ini Bude, kan kegiatan yang saya ambil kan tidak menggunakan metode apa-apa Bude, jadi dia secara langsung. Jadi ya, boleh. Bisa judulnya saya cuma peningkatan saja saya ambil Bude, peningkatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah Parigi Motong. Karena saya lihat teman-teman ada semua metodenya saya lihat. Jangan terpengaruh itu. Oh. Jangan. Kamu tadi kan kemarin apa itu? Kamu sudah bagus. Sudah bagus. Iya, Bude. Kan sudah bagus kemarin itu. Kamu melakukan persiapan, habis itu membuat SOP, terus melakukan apa-apa itu. Kenapa kamu ikut-ikut? Itu kan contohnya. Oh, tidak maksudnya untuk judulnya, Bude. Judul rancangan aktualisasi. Judulmu kemarin apa? Isumu apa? Isuku kan kurangnya pelayanan kesehatan hewan, Bude. Di wilayah Parigi Motong. Jadi judul saya ambil cuma pelayanan kesehatan hewan saja, Bude. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan. Di mana? Saya kira harus masuk juga metode apa yang di anu, Bude. Ikut-ikut itu guru punya itu. Iya, Bude, iya, Bude. Cuma kalau kamu gitu aja, tapi wilayah kerjamu di mana?
Kebetulan Bude saya Bude koordinator kabupaten Bude. Ya, kalau gitu tulis saja gitu aja, tapi nanti kan di ruang lingkup kan kamu sebutkan itu nanti. Oh iya Bude. Ya enggak, kan kamu ceritakan tuh di ruang lingkup. Gitu? Ya, Bude. Kesehatan iya. itu apa yang kau maksudkan tadi. Iya, kemudian kamu menyuluh kan penyuluh kan? Iya. Yang kau kasih penyuluhan itu berapa kelompok kan tersebut di situ. Oh iya Bude. Iya. Atau kamu tulis pelayanan kesehatan di kelompok tani atau bagaimana karena kau penyuluh? Tidak Bude, cuman rencananya kalau kegiatanku saya ambil satu kecamatan Bude. Nah kalau gitu tulis saja di kecamatan itu. Oh iya Bude, siap. Bukan kalau kamu tulis sekabupaten, waduh. Ya, 4 minggu. Bude. Nah, ya tulis saja di kecamatan mana. Gitu. Yes. Pelayanan apa? Pelayanan kesehatan hewan. Nah, pelayanan kesehatan hewan di kecamatan. Sip? Iya, siap, Bude. Nah, begitu. Iya, terima kasih, Bude. Iya, terus kamu kegiatanmu apa? Kemarin saya cek kembali. Perencanaan kegiatan pertama, Bude. Persiapan. Saya lihat ulang dulu, Bude. Pertama, masa gitu lupa, intinya apa? Persiapan pelaksanaan, kedua pembuatan SOP, SOP pelayanan, terus kegiatan pelayanan kesehatan hewan, terus keempat kegiatan sosialisasi, sama kelima evaluasi, Bude. Kegiatan kelima evaluasi. Sip, itu. Wes. Ya, sip. Sudah. Ya, tahapannya kasih bagus. Siap, tahapan kegiatan sudah 5 itu, tahapan kegiatannya kasih bagus, ikutin dengan teman-teman yang lain. Iya. Ya, ikutinya itu caranya, ngisinya. Jangan ikut-ikut semua metode, aku enggak metode. Ya memang kamu bukan guru kok. Iya, Bude. Ramdhani. Juliana, apa yang ditanyakan? Masih ada waktu 2 menit. Ya, terima kasih, Bu. Saya di sini hanya... Juliana, pastikan nanti ujian tidak begini. Halo. Semua dengar Ibu De? Halo. Suaranya Bude kedengaran, Bude. Ramdhani masih dengar Bude? Iya, suara kedengaran, Bude, kedengaran. Kedengaran, Bude, ya. Dengar. Halo, sudah jelas. Ujian pastikan signalmu bagus. Iya, baik, Bu. Sudah jelas suara saya, Bu. Apa yang ditanyakan? Begini, Bu, saya hanya ingin memastikan kembali mengenai tabel rancangan aktualisasi itu yang kolom 5. Rata-rata teman-teman tadi itu hanya menyebutkan saja mengenai nilai-nilai dasarnya tanpa diuraikan lagi nilai dasar yang dimaksud. Apakah seperti itu, Bu? Tabel yang rancangan jawab temannya. Ya. Sekarang yang jawab temannya. Ya, terima Bagaimana, kasih. Rizky? Bagaimana, Rizky? Iya, Ibu. Kalau kemarin yang dari contoh yang diberikan Bude tidak perlu dijabarkan. Nanti dijabarkannya kalau ada yang tanya pada saat penguji tanya baru kita jelaskan yang mana yang kita maksud. Begitu. Begitu, Yuli? Ya, baik, Bu. Baik, terima kasih. Ya. Asep, bagaimana? Begitukah yang Bude terangkan? Iya, begitu. Jadi dituliskan tentang nilainya saja, kemudian nanti kalau ada yang tanya baru dijelaskan, dijabarkan. Sip. Begitu, Juliana. Bagaimana? Paham, Juliana? Sudah waktu. Oke, kalau gitu waktu sudah habis. Selamat ya, sukses selalu, diperbaiki. Ya. Sama. Ibu langsung makasih. Selesai. Sudah mau menghilang itu pasti. Sama-sama. Ada acara, Ibu. Sama-sama kita menghilang. Iya, saya sudah anakku sudah marah.